Shalom teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Pasti semua kabar baik dan semuanya kondisi saat ini semuanya dalam kasih Tuhan yang selalu sempurna. Baik teman-teman, saya menyambut teman-teman semuanya yang baru bergabung dengan saya di vlog kali ini. Selamat datang, saya senang bisa berteman dengan teman-teman. Saya berterima kasih banyak. Dan begitu juga jangan lupa subscribe, cukup sekali aja ya, sekali jangan diulang-ulang. Dan share ke media sosial teman-teman. Lalu ini di komen dengan yang baik-baik aja ya, yang menjadi berkat bagi orang yang membacanya, yang beri semangat bagi orang yang membaca dan bagi saya juga. Baik teman-teman, hari ini saya mau ngobrol lagi kepada teman-teman semuanya karena saya ingin lebih dekat lagi kepada teman-teman. Saya berterima kasih banyak kepada teman-teman saya yang sudah mendukung video saya ini atau channel saya ini sehingga sampai hari ini bisa mendapat 1000 subscribe. Saya tidak bisa menyebut nama teman-teman semuanya, tetapi saya hanya berterima kasih banyak. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton dan mempromosikan juga channel saya ini. Semoga ke depan bisa saya membagikan atau memberikan suatu hal-hal yang baru untuk membangun semangat atau memberi semangat bagi kita semuanya. Baik teman-teman, hari ini juga saya akan bercerita karena berhubung channel ini sudah tercapai 1000 subscribe. Sebagai pemula saya sangat senang sekali dan saya ingin juga memberikan kesaksian bagi teman-teman semuanya bagaimana saya menghadapi kondisi-kondisi yang buruk sehingga kadang-kadang saya merasa hidup ini tidak adil. Tetapi ada satu momen waktu itu di mana saya mengalami yang namanya persoalan yang bertubi-tubi, yaitu persoalan yang satu belum selesai, sudah datang persoalan yang kedua. Kemudian belum selesai persoalan yang ke-1 dan kedua, datang lagi persoalan yang ketiga. Dan sampai pada waktu itu air mata untuk menangisi kehidupan ini teman-teman itu sudah tidak bisa keluar lagi. Dan mungkin ada juga sebagian teman-teman yang mengalami hal yang sama. Nanti bisa komen di kolom komentar supaya kita saling membangun, saling memberi semangat bagi teman-teman kita yang lainnya. Nah, pada waktu itu teman-teman, saya merasa diri mengalami yang namanya ketidakadilan. Ada waktu itu titik di mana saya menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan itu tidak adil untuk diri saya. Dan akhirnya sampai saya mengatakan, ya udah Tuhan, di masa-masa muda saya boleh Tuhan kasih aku persoalan, tetapi nanti jangan ya Tuhan. Yaitu sangkinya persoalan itu ada. Lalu saya tantang Tuhan, saya katakan kepada Tuhan, lalu sekarang Tuhan, aku minta lagi persoalan itu. Sekalian aja Tuhan, ada lagi persoalan yang baru, saya mau tampung sekarang Tuhan. Padahal sebenarnya itu hanya bentuk
keputusasaan. Sebenarnya persoalan yang 3 ini aja nggak mampu untuk dilewati, nggak mampu untuk menyelesaikan, apalagi persoalan yang baru lagi kalau dikasih Tuhan. Tetapi semua itu teman-teman, saya merasakan bahwa terjadi segala sesuatu itu untuk kebaikan untuk diri saya. Dan hari ini lah saya tahu bahwa terjadinya itu, baru saya mengerti ada maksud Tuhan tertentu untuk menggenapi firman-Nya yang baik, yang indah, yang membuat saya lebih bahagia daripada apa yang saya bayangkan sebelumnya. Lalu apa yang saya lakukan pada waktu itu teman-teman? Setelah saya mulai putus asa sama Tuhan, yaitu tadi air mata tidak bisa keluar, tetapi yang saya lakukan adalah akhirnya saya kembali kepada Tuhan. Sebelumnya saya menyelesaikannya dengan kekuatan sendiri. Saya menyelesaikan persoalan saya ini dengan menceritakan kepada orang lain supaya saya lega. Tetapi itu hanya beberapa persen saja. Nah, selanjutnya teman-teman, waktu itu saya mulai lelah dengan melihat kondisi di mana saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Lalu pada akhirnya saya percaya bahwa Tuhan itu sangat baik kepada saya, sehingga Tuhan memberikan suatu pengetahuan yang baru untuk saya pada waktu saya merenungkan, kenapa sih hidup saya udah saya lakukan ini nggak terselesaikan, saya lakukan ini nggak terselesaikan. Tetapi pada akhirnya saya menyerah. Tetapi ada suatu pengertian, pengetahuan saya sendiri yang saya dapatkan, itu pasti Tuhan yang menolong saya, sehingga Tuhan memberi suatu pengingat bagi saya, di mana Tuhan Yesus itu mati untuk saya gitu. Kamu cari apa? Kamu kesal kenapa? Gitu. Ada kesadaran sendiri yang muncul dari hati saya pada waktu itu, sehingga saya melihat di mana Tuhan itu rela mati, rela dihina, rela dicambuk untuk saya, demi saya gitu. Lalu persoalan yang saya alami itu kecil sebenarnya, cuman saya yang selalu membesar-besarkan, dan saya juga yang mengukur di mana kuasa Tuhan itu terbatas adanya, padahal kuasa Tuhan tak terbatas. Lalu apa yang saya dapatkan waktu itu, yaitu pada waktu saya mengalami yang namanya penyerahan diri kepada Tuhan, karena udah lakukan ini lakukan itu, lalu saya mulai ya udahlah berdoa aja lah. Saya berdoa, lalu muncul nyanyian begini, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadi teman-teman semuanya, waktu saya menaikkan nyanyian pujian itu, semakin saya dikuatkan dan
pada akhirnya saya tidak lagi memikirkan yang namanya persoalan tersebut. Dan tanpa saya sadar, persoalan itu satu persatu terselesaikan dengan baik. Sehingga saya mengerti bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini pun, ya, sekarang ini pun tanpa Tuhan tidak akan terselesaikan segala kondisi yang sedang terjadi. Saya sangat setuju dengan pesan hamba Tuhan, di mana dia mengatakan kita harus menghardik setiap persoalan tersebut. Kita hardik, kita usir segala kondisi yang tidak baik, yang ingin mau menghantui pikiran kita, yang ingin mau menghalangi langkah kita dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan kita semakin malas untuk datang kepada Tuhan, apalagi kondisi yang sekarang di mana kita disuruh untuk beribadah di rumah masing-masing. Biarlah setiap kita mengambil suatu komitmen tanpa dilihat orang lain. Kita sedang berhubungan baik dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Jadi waktu-waktu yang jahat ini, hari-hari yang jahat ini, mari kita pergunakan menjadi hari-hari yang baik. Kita lawan segala hari-hari yang jahat itu dengan, yaitu di mana kita datang kepada Tuhan. Jadi yang mengukur segala sesuatu, sebelumnya saya pernah mengatakan, saya mau meminjamkan kalimat saya ini. Saya ulang lagi bahwa kita menjadi orang-orang yang lemah. Jangan kita menjadi orang-orang yang gampang menyerah. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang ambisius mengikut Tuhan, ambisius melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan jangan kita mau mengukur kuasa Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya lakukanlah yang terbaik hari-hari ini, teman-teman. Jadi hari ini pun bisa saya katakan kepada teman-teman semua, persoalan apapun itu tidak akan menggoncangkan iman kepercayaan saya kepada Tuhan. Tetap Yesus yang saya sembah. Apapun persoalannya, apapun kondisinya, tetap saya datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk membenarkan kita menjadi orang yang benar. Tuhan itu membenarkan kita dengan kerelaan hatinya, menggantikan kita di atas kayu salib itu, sehingga kita tidak jadi disalib. Aturan kita yang ada di atas kayu salib akhirnya tidak jadi disalib. Kalau kita mengikuti peraturan, yaitu hukum-hukum Taurat pada zaman itu, mata yang salah dicongkel, tangan yang salah maka tangan dipatahkan atau jari-jarinya dipotong dan segala macam, itu tidak akan kita sampai untuk mampu melewati itu. Tetapi karena oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita sampai hari ini. Tuhan hanya ingin melihat hati kita taat, setia, tekun menantikan Tuhan atau tidak, yaitu memuliakan namanya. Itu sebabnya tujuan hidup kita ada di bumi ini hanya satu, yaitu memuliakan nama Tuhan. Lebih dari itu semuanya bukan berasal dari Tuhan. Ingin itu, ingin ini, ingin yang sono, ingin yang di belakang, itu semua sia-sia. Tetapi
Satu tujuan hidup kita di bumi, memuliakan nama Tuhan. Ayo mari kita muliakan nama Tuhan. Itu saja kesaksian. Saya percaya teman-teman yang mendengar kesaksian ini, mungkin teman-teman juga sedang dalam kondisi yang lebih besar persoalannya. Saya katakan kepada teman-teman, kemanapun pergi, tidak akan bisa terselesaikan. Yang bisa menyelesaikan adalah hanya Tuhan. Tapi bagaimana cara kita untuk bertemu dengan Tuhan? Yaitu berdoa, memilih jalan Tuhan, berdoa, merendahkan diri, membungkukkan badan kita, tubuh kita. Kita sujud menyembah kepada Tuhan, angkat nyanyian puji-pujian untuk Tuhan, sampai teman-teman merasakan ada kelegaan, ada ketenangan, ada kedamaian. Dan di situ menangis. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita menangis, tidak ada yang menertawakan kita. Tapi coba kita datang kepada manusia, kita menangis, dia menertawakan kita, dia menceritakan kita kepada keluarganya, dia tadi begini dan begitu. Tetapi kepada Tuhan, dia tidak pernah menertawakan kita. Itu sebabnya satu-satunya jalan untuk mendapatkan jawaban dari segala persoalan adalah datang kepada Yesus. God bless you all.